Shalom adik-adik, puji Tuhan kembali lagi di hari Minggu bersama BMC Kids. Kita mau ibadah bersama nih. Sebelum kita memuliakan Tuhan, menari untuk Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan kepada kami semua. Di kami Bapa, kami mau memuliakan nama-Mu, menari, mengagungkan Engkau Tuhan yang bersama dengan kami, menyertai kami awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami nantinya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, masih bersukacita kan? Ayo, kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita menyanyi bersama-sama, memuliakan nama Tuhan. Kita katakan sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yeay. Terus semangat ya. Kita mau bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Semuanya tetap bangkit berdiri. Ayo. Semua ikutin gerakan kakak ya. Ya, 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 happy, yeah, yeah, yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy, ya, 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 happy, yeah, yeah, yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy, ya, 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 happy, yeah, yeah, yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy, ya, 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 happy, yeah, yeah, yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku
cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Yeay. Oke adik-adik, kakak yakin semuanya udah gak sabar nih dengerin firman Tuhan, ya kan? Oke, yuk sekarang duduk yang rapi, duduk yang manis, kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa, kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau mendengar Tuhan, ini hati kami, ini telinga kami, pikiran kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Jadikan kami anak-anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan kami juga akan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama kakak katakan amin. Shalom adik-adik. Sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, minggu lalu kita belajar tentang kehidupan Paulus, di mana sebelum ia bertobat, sebelum ia percaya, ia selalu melakukan hal yang jahat. Ia selalu membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Namun, setelah ia percaya kepada Tuhan Yesus, setelah ia bertobat, yang ia lakukan yaitu melakukan hal-hal yang baik, yang menjadi orang yang setia, yang menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Bahkan ia menjadi seorang agen perubahan. Ia mau memberitakan tentang Tuhan Yesus. Ia mau memberitakan tentang kasih Tuhan Yesus yang pernah ia alami kepada semua orang. Nah, adik-adik, sekarang kita belajar tentang seolah seorang tokoh, yaitu tentang kehidupan Yusuf. Nah, Yusuf ini juga sama seperti Paulus. Dia bisa menjadi agen perubahan untuk semua orang. Nah, adik-adik, Yusuf ini adalah seorang anak kesayangan dari Yakub. Karena dia lahir pada masa tua tuannya Yakub dari istrinya Rahel. Sehingga Yusuf ini menjadi anak yang dimanja sama Yakub. Sehingga Yakub memberikan sebuah jubah yang begitu mewah, yang begitu maha indah. Nah, adik-adik bisa bayangkan ya, bagaimana sih jubah yang begitu indah itu. Nah, namun adik-adik, saudara-saudaranya malah iri. Saudara-saudaranya tidak suka dengan itu. Mereka iri, mereka cemburu dengan Yusuf. Sehingga apa yang terjadi? Mereka menjual Yusuf. Mereka menjual Yusuf kepada seorang Ismail. Dan kemudian ia dibawa ke Mesir. Dan kemudian Yusuf dijual kepada seorang pegawai istana Firaun yang bernama Potifar. Nah, Yusuf di situ menjadi orang kepercayaan bagi tuan Firaun. Ya, kalau mungkin Yusuf tidak berbuat baik, kalau Yusuf mungkin tidak taat, tidak setia kepada tuan Firaun atau kepada tuan Potifar, ya pastinya Yusuf tidak akan menjadi kepercayaan buat tuan Potifar. Nah, namun adik-adik, Yusuf difitnah oleh istrinya Potifar, sehingga Yusuf pun masuk di dalam penjara. Namun, walaupun ia dimasuk dalam penjara, adik-adik, ia masih tetap menjadi orang kepercayaan dari kepala penjara. Sehingga ia dibawa untuk menafsirkan mimpinya Firaun atau mimpinya Raja Potifar. Nah, adik-adik, dari Yusuf, dari anak kesayangan, disayang sama orang tua, terus
dibuang sama saudara-saudaranya di umurnya yang ke-17 tahun, dan kemudian di umur yang ke-30 tahun ia menjadi Perdana Menteri, yang menjadi orang terpercaya di Mesir. Nah, adik-adik, Yusuf sebenarnya memiliki kesempatan untuk membalas dendamnya kepada saudara-saudaranya. Namun Yusuf lebih memilih menjadi contoh, menjadi teladan untuk sanak saudaranya. Nah, kita buka di dalam Kejadian pasal 50 ayat 20. Kejadian pasal 50 ayat 20. Kita baca bersama-sama ya Adik, di hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, Yusuf tidak membalas apa yang dilakukan saudara-saudaranya, karena Yusuf tahu bahwa itu semua boleh terjadi karena rencana Tuhan. Nah, adik-adik juga bisa nih menjadi contoh atau menjadi agen perubahan untuk semua orang, untuk banyak orang. Nah, mari kita buka di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Nah, kita baca bersama-sama ya. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, adik-adik juga bisa menjadi contoh atau bisa menjadi teladan buat orang-orang lain, buat keluarga, buat mama, buat papa, buat kakak, buat adik-adik, dan buat semua orang. Melalui apa? Yang melalui perkataan. Kita nggak boleh berkata kotor, kita nggak boleh berkata kasar, tapi perkataan kita ini untuk memuliakan nama Tuhan, supaya ketika orang melihat kita, sehingga ketika orang mendengar perkataan kita, mereka menjadi orang yang mau menuruti seperti yang kita lakukan. Nah, terus melalui apa lagi? Melalui tingkah laku. Misalkan nih, kalau adik-adik ketemu atau berjumpa dengan orang lain, adik-adik menyapa, "Shalom Pak, Shalom Bu," atau "Selamat pagi Pak." Nah, itu juga bisa menjadi pengaruh buat orang lain. Nah, melalui apa lagi? Melalui kesetiaan. Nah, kita setia berdoa, kita setia beribadah. Nah, melalui apa lagi? Melalui kesucian. Nah, misalkan kalau teman kita lagi berbuat jahat, kita bisa menegur mereka dan tidak boleh terpengaruh dengan mereka. Kita harus bisa mempengaruhi mereka. Ya adik-adik, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan semoga kita menjadi agen perubahan untuk semua orang, untuk sekeliling kita. Dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan, kami bisa mengerti, kami bisa pahami, bahkan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang terus memberi kami pengertian akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi ya sama Kak Imi hari ini. Nah, hari ini kakak mau ngajakin kalian bikin prakarya lagi nih. Nah, alat-alat yang dibutuhin ada kertas, origami, krayon atau pensil warna, lem,
gunting, dan alat tulis ya, jangan lupa. Nah, pertama kalian bikin ya sketsa kayak gini. Gak harus kayak gini ya, bisa bentuk gambar orang ya. Ini, terus kalian gunting. Nah, kalau ini tadi kan ada dua kakak ya, ada yang bentuknya orang sama ada yang jubah. Nah, yang jubah ini sketsa jubahnya digunting juga ya. Nah, kalau sketsa bajunya udah jadi, sekarang kita tinggal bikin gambar buat bajunya. Nah, adik-adik kan tadi kan kakak udah nunjukin nih, ada origami, ada krayon. Nah, kalian di rumah juga boleh kok pakai hiasan-hiasan, misalkan kayak kancing, manik-manik, atau apa ya, terserah kalian ya. Nanti oke, kakak bikin dulu ya. Tadi kan kertas HVS kakak nih, jadi dua. Ada yang kertas ini, kertas origami yang kakak gunting-gunting, sama yang pakai krayon. Nah, nanti kalau udah jadi kayak gini, kita gunting ya sesuai sketsa gambar yang jubah tadi ya. Nanti hasilnya kayak gini adik-adik. Nah, kakak bikin dua nih. Nah, nanti ditempel ya. Nah, kayak gini. Kan kakak ada 3 nih, jadi kakak bisa gantiin, misalkan yang ini ganti yang satunya. Tuh, terus nanti ganti lagi. Nah, jadi kayak gini deh. Nah, nanti adik-adik di rumah bikin sekreasi kalian ya, terserah mau pakai kancing boleh, mau pakai glitter boleh. Nah, jangan lupa ya di foto dikirim ke grup BMC Kids atau enggak kirim ke Instagramnya BMC Kids ya. Nah, kan tadi kita udah bikin prakarya, udah dengerin firman, udah nyanyi bareng-bareng sama kakak-kakak sekolah minggu ya. Sekarang kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Engkau menyertai kami. Engkau juga telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, jadikan kami seperti Yusuf, menjadi agen perubahan untuk orang sekitar kami, untuk keluarga kami, untuk teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, Kau juga pertemukan kami minggu depan kembali beribadah bersama-sama kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.